3. Gua Jackson. Gua Paul. Dan menurut kita Big Three itu tidak harus ada lagi. Bener nggak ya? Big Three itu biasanya apa aja sih yang umum yang udah kita ketahui? Oke, jadi seperti kita tahu ya kayak dari dulu tuh kayak Big Three itu adalah sebuah anime yang kasarnya kayak buat mendefinisikan sebuah generasi gitu. Yaitu ya Naruto, Bleach sama One Piece. Bukan Dragon Ball ya. Dragon Ball tuh justru gak masuk Big Three loh guys. Ini sebuah miskonsepsi. Kenapa? Karena justru Dragon Ball tuh sebagai ayahnya mereka gitu loh. Oke, paling seniornya ya. Iya, paling seniornya. Bener. Setuju lagi. Paling pertama nonton juga itu. Dan itu kan sebenarnya ya menurut gue tuh, dan gue juga lihat itu sebenarnya bukan kayak official term gitu, tapi sudah udah dinormalisasikan sebagai terms itu, paham gak? Disetujui bersama. Ya, gitu disetujui kan? bersama gitu kan. Nah, semenjak abis itu beberapa anime itu tamat, entah kenapa orang-orang komunitas ini tuh perlu ada regenerasinya terus-terusan kan. Oh benar. Ya kan? Jadi ada The Big Three baru ya. The Big Three baru nih selalu nih kayak apa nih the next Big Three. Keluarlah macam apa namanya My Hero Academia, apakah ini The Big Three? Black Clover, The Big Three kah? Ini Big Three kah? Jujutsu datang yang baru terus. Dr. Stone gitu-gitu kan. Nah, cuman belum ada sampai menurut gua, dan gua juga lihat kayak persetujuan kayak oh ya ini nih The Big Three ini. Yang baru ya. Iya nih. Menggantikan sebelumnya. Sampai ada terminologi baru yang gue baca adalah namanya Dark Trio. Oh, gue baca kayak apa nih Dark Trio nih? Nah, beda soalnya kan kayak ini Big Three, tapi Dark Trio kayak lebih kayak udah pubertas gitu. Lebih dewasa. Iya, lebih dewasa gitu kan. Padahal shonen ya harusnya. Iya. Terus gue search itu ternyata Dark Trio itu kayak manga-manga shonen. Kan shonen itu target marketnya buat remaja ya. Tapi dia tuh mendorong sampai hampir ke seinen yang mana buat ke orang dewasa, yang adult ke adult gitu kan. Mendorong apa sih namanya? Mendorong temboknya tuh kayak sejauh mana limitnya ya kan? Ya nggak sih? Lebih berevolusi lebih jauh sih ini. Lebih berani. Soalnya kan kayak orang shonen biasanya kayak My Hero Academia ya biasa tentang superhero tentang pertemanan dan segala macam. Iya. Nah ini Dark Trio ini tuh kayak memiliki kesamaan yang sama gitu. Ya nggak sih? Ya benar. Ya kan. Kayak yang pertama yang pasti harus dark. Ceritanya tuh tidak tentang pertemanan dan segala macam pasti kan gitu kan. Benar, betul. Lebih banyak konflik. Terus yang pasti itu entah kenapa banyak banget darahnya gitu. Udah kayak ini ya, dia tuh darahnya tuh udah seberani kayak anime-anime yang nyebutnya tuh apa ya, gotik ya, kayak Berserk gitu. Seinen udah ke seinen gitu. Yang buat yang adult yang biasanya banyak banget darah kan. Kalau dulu kan kayak Naruto gitu kan dilempar lewatin gunung terus kayak cuman bener dikit doang. Dikit di kepala terus kayak atau enggak Bruce. Kayak, gitu lumayan. Sementara kalau di Dark Trio ini dipukul sekali tuh langsung muntah. Organnya kelihatan, darahnya kemana-mana. Mungkin kayak kelihatan lebih gory gitu kan yang pasti kan. Dan mungkin ceritanya pun walaupun masih tentang buat remaja-remaja yang tentang coming of age gitu tuh tetap di package-nya sebagai seakan-akan kayak buat ini ya generasi selanjutnya itu masih paham nggak sih maksud gue kayak tidak tentang friendship doang gitu loh. Ya, udah nggak kayak yang zaman dulu gitu, udah lebih berevolusi mengikuti pasarnya. Iya. Jadi udah ikutin orang-orang lah, sekarang udah lebih berani sih orang-orang. Nah, itu sih makanya muncullah kalimat kayak Dark Trio dari 3 anime yang sangat terkenal banget ya, terkenal banget parah manga dan animenya. Di mana-mana. Dan abis itu ya dikenalnya sebagai itu gitu kan. Jadi kita mungkin bahas kali ya, apakah 3 anime itu worth it gitu buat jadiin dikategorikan sebagai Dark Trio. Dark Trio atau kayak ini kan kasar Dark Trio adalah generasi barunya The Big Three kan. Yes. Ini tuh Borutonya Waduh, Borutonya. Oke, apa itu Boruto? Iya kan, ini iya kan. Apakah bisa, apakah bener-bener kayak sesuai dengan kata orang itu mendorong
shonen sejauh itu gitu kan. Benar-benar. Kita mulai dari ya kayaknya yang paling muda menurut setahu gue ya, yang paling tua, sorry bukan muda, tua dari 3 itu Bapak ini kayaknya. Ya kan? Iya betul, bener sih. Ya kan yang paling Sejauh ini kayaknya yang paling banyak juga udah karena dia kan dulu Jujutsu Kaisen tuh setahu gua juga sempat masuk ke dalam nominasi The Big Three kan bareng My Hero dan atau Demon Slayer, Demon Slayer. dan segala macam kan. Tapi waktu udah regenerasi jadi Dark Trio pun tetap masuk. Jadi Dark Trio. Oke. Jadi sebelum kita mulai kita mau bahasnya tentang manga atau anime. Kita bahas dari anime dulu kali ya. Animenya dulu kali ya. Dulu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Jujutsu Kaisen itu menceritakan tentang seorang anak yang memiliki Jinchuriki dalam Iya bener lagi. Mirip sih, bener banget Jinchuriki. memiliki siluman yang di dalam perutnya gitu. Uh-uh. Seakan sewaktu-waktu bisa bangun. Dan memiliki guru yang tidak menutup matanya. Iya bener. Aduh mirip banget. Timnya itu ada kan. Timnya itu ada satu cewek yang rambutnya pendek. Oh bener. Yang kekuatan brute force tinggi. Iya tapi ini yang satu lagi edgy, Aduh bener. Aduh. Yang satu lagi suka main tangan. Iya edgy kan, rambutnya hitam terus kayak berdiri gitu kan. Terus kayak kekuatannya kayak gue mau membunuh semuanya gitu kan, gloomy gitu kan. Tapi di sini cewek rambut pendeknya berguna. Iya. Oke, maksudnya di luar dari bercandaan memang Jujutsu Kaisen pada awalnya premisnya memang mirip dengan Naruto menurut gua. Iya, Dan gua first impression episode 1 kayak semua orang sih gue yakin mikir begitu sih. Kayak Naruto banget gitu kan. Parah. Mungkin itu juga menjadi selling point yang langsung kayak orang tuh langsung kena gitu karena ada familiarity. Bener. I mean kayak kita lihat apa namanya Gojo pertama kali pakai penutup mata gitu kan. Rambutnya putih. Aduh. Terus kali dibuka terus kayak OP gitu kan kekuatan matanya kan. Mata lagi kan? Mata lagi. Dan mereka tuh mengambil sistem power yang menggunakan kutukan ya. Kutukan kan. Teknik-teknik gitu. Gitu sih yang tapi menurut gue similaritynya berhenti di situ. Kecuali kalau lu bikin kayak tadi ya kayak Nobura kayak Sakura, tapi menurut gue apa persamaan itu sama berhenti di situ. Yes, betul. Cerita Jujutsu Kaisen tuh template pada awalnya ya. Awalnya kita ngomongin season 1 ya. Bener-bener. Kita harus nyari jarinya Sukuna itu adalah barangnya kayak apa silumannya paling salah satu siluman yang kuat dewa gitu. Apa sih namanya? Curse ya. Iya, curse spirit yang di udah sayangnya terperangkap di perutnya siapa namanya? Ayo siapa? Itadori Yuji. Iya. Dan habis itu ya bercanda itu ceritanya kan. Akhirnya dia harus belajar di high school Jujutsu high school kan, khusus untuk para pemilik curse teknik gitu. Terus kayak dia tuh punya apa namanya? Kayak dia punya grading juga kan, kayak lu kelas berapa nih berdasarkan dari grade-nya kan. Yes. Itu menarik sih kayak buat kita gitu. Menurut lo di mana poin Jujutsu Kaisen berubah menjadi dari shonen biasa sampai menjadi yang berbeda gitu? Sebenarnya titik berubahnya itu kalau dari segi animenya ya, gue belum melihat ada perubahan yang signifikan gitu, berbeda banget dari arc yang sekarang, yang dari series animenya. Cuma yang terakhir gue inget itu, yang udah mulai kelihatan itu dari dimana lupa lagi ceweknya namanya. Tobura. Iya benar. Oh ya, BTW buat konteks ya guys, harusnya pas kita keluar episode ini tuh Jujutsu Kaisen baru mulai season 2 yang backstory Jojo. Jadi kita belum ada Shibuya Arc dan segala macam itu belum ya. Sabar ya. Buat orang-orang yang mau spoiler hati-hati. Masih jauh dari Shibuya Arc tuh. Itu waktu Nobara udah mulai Nobura ya maaf, salah, Nobara. Apply curse tekniknya ke diri sendiri. Nah, itu menurut gue itu udah jauh banget dari itu kan bloody banget ya. Kayak bener-bener
Itu pasti akhir-akhir dong. Iya, itu udah Akhir-akhir mendeket season 1 kan? akhir-akhir. Nah, dari sana tuh gue merasa baru ini beda dari shonen yang biasanya gitu loh. Karena kalau di Naruto ya paling gigit. Yang ini benar-benar berani sampai se-psycho itu, maksudnya kelihatan karakternya gitu. Kalau menurut gue justru gue lebih early gitu sih buat Lebih kayak early. oh ini kayaknya beda nih feel-nya. Hmm. Itu waktu episode 6 di mana pertama kali ketemu special grade. Oh, oke. Habis itu apa namanya Yuji kayak harus kasih badannya ke Sukuna karena dia udah kalah gitu kan. Yes, yes. Habis itu gak balik. Harus ngelawan Harus, Megumi kan? Megumi. Iya, bener Megumi. Harus lawan Megumi dan segala macam kan. Terus itu tokoh utamanya begitulah. Gak boleh spoiler gitu. Gitu lah pokoknya habis itu. Iya, gitu lah. Itu kayak ada hint-hint yang kayak apa nih kayaknya mereka something more kayak ini Uchiha nih. Bener sih. Tapi langsung beda gitu kayak karena kan kita tidak menurut gua bikin kayak gue sempet percaya kayak kalau misalnya siapa tahu nih emang Itadori ini bukan sebenarnya main karakternya gitu kan. Dan akhirnya pun gue tahu emang sebenarnya Itadori kan bukan seharusnya menjadi main karakter kan. Yes. Harusnya tuh Yuta kan dari Jujutsu Kaisen Zero kan. Zero. Cuman kabarnya kayaknya katanya pengen diganti karakternya makanya diganti kan. Yang gue tahu juga tuh sebenarnya si Jujutsu ini menurut gue menarik sih. Dia tuh nggak, gue waktu itu sempat agak blunder kayak ini tokoh utamanya bisa jadi bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini gitu. Jadi ada di satu saat nanti bakal dibahas backstory setiap karakternya. Jadi karena dibahas itu membuat gue berpikiran kalau mereka semua nih penting banget sampai mereka semua diceritain full gitu backstory-nya. Jadi gue makin ragu gitu sebenarnya tokoh utama yang mana. Oke. Nah, ini sebagai penutup buat Jujutsu Kaisen ya menurut gue ya adalah itu kan poin gue di mana kalau misalnya dia agak berbeda. Tapi satu titik di mana gue pikir kayak oke, ini memang worth it buat masuk kayak Dark Trio. Dark Trio itu adalah waktu ntar di manga yang akan dianimekan tahun ini itu waktu Shibuya Arc. Shibuya Arc tuh arc di mana ini gue nggak bakal kasih spoiler buat orang-orang yang anime only ya kayak pokoknya tuh momen di mana oke, ini bukan cuman Naruto, ini bukan cuman Demon Slayer yang kayak tentang pertemanan dan segala macam. Ini real gitu loh. Parah, seru itu juga. Parah. Wah, itu pokoknya dah. Gitu sih kayak segitu ternyata beda banget feelnya bener-bener nge-push. Bener. Push apa namanya ke Batas brutalitas. shonen. Iya. Dengan berapa orang yang begitu dan bener. apa efeknya Efeknya keren sih. Gue ngebayangin sih kalau jadi anime bakal gimana. Soalnya di manganya aja bagus. Iya, dan kita tahu lah Mappa pasti hebat lah pokoknya dari Jujutsu Kaisen Zero gitu kan dan Jujutsu Kaisen pun sendiri bagus kan. Bagus. Animasinya kan. Kita nggak bisa dihindari lah Mappa pasti parah sih. pas Yuji lawan bahagia musuh-musuh. Pokoknya di Shibuya Arc kalian harus sabar-sabarlah 12 episode ini. Tapi jangan salah, backstory gue juga bagus kok. Bagus. Bukan kayak lu harus tunggu Shibuya Arc baru bagus. Cuma menurut gue adalah poin di waktu Shibuya Arc lah di itu, situ. Oke. Memang Dark Trio nomor 1 nih. Yes. Tapi masuk kandidat nomor 2. Nomor 2. Oh, apa tuh nomor 2? Yang kita kan tadi yang paling tua. Paling tua, yes. Yang kayaknya paling muda kali dalam bentuk anime. Boleh. Dalam bentuk anime paling muda. Paling muda. Itu baru-baru kelar ya kalau nggak salah pas episode ini keluar tuh baru tamat season 1-nya adalah Hell's Paradise. Itu manganya udah lama gak sih? Manganya kayak udah tamat kan manganya? Kalau tamatnya gue lupa, tapi udah lumayan lah, udah bisa kategorikan lumayan lama. Dari anime keluar. Setahu gue sih udah tamat sih anime manganya. Nah, Hell's Paradise tuh again kita cuma ceritain manga only ya. Itu menceritakan tentang beberapa buronan di zaman Edo ya kalau nggak salah. Iya. Pokoknya zaman Jepang yang masih ada samurai dan segala macam tuh buronan yang sudah tidak bisa diselamatkan akan dihukum mati. Yes. Itu ditugaskan oleh apa namanya shogunnya atau presidennya untuk ke satu pulau untuk mencari namanya tuh elixir of life di mana lu bisa hidup abadi. Yes. Ya.
Dengan ini ya, janji kalau Janji. mereka bisa bebas dari Iya, hukuman. itu. Dan lu ditemenin sama bisa dibilang Eksekusioner gitu. ya apa sih namanya bahasa Indonesianya? Hmm, Bahasa Indonesia executioner apa? gak, Bahasa Indonesianya gak, executioner. algo, algojo, Algojo dengan algojonya yaitu dari Yamada Clan kan. Yes, Dia itu yang paling hebat, mereka bisa motong kepala tuh kayak clean cut gitu. kayak motong buah. Iya bener, Kayak main aduh. Fruit Ninja mereka. Fruit Ninja. Eh Fruit Ninja. gue udah sempat ngomong sedikit opini gue tentang Hell's Paradise di episode sebelumnya waktu Anime of the Season. Tapi gue ulang lagi di sini. Hell's Paradise tidak sebagus yang orang-orang bilang gitu, menurut gue. Kaget nggak? Kaget. Mungkin adaptasinya mungkin karena gue tidak membaca manganya untuk Hell's Paradise. Oh, oke. Mungkin adaptasi kayak tapi kalau misalnya dipikir-pikir juga karakternya juga tidak semenarik Yang anime lainnya gitu ya? iya yang menurut oke. gua gitu. Oke, Gabimaru oke lah. Menurut gua karakter yang cukup bagus, ya cukup oke lah. Tapi karakter seperti Sagiri yang algojonya dia dan yang lain tuh kayak Kurang menonjol. iya kayak tidak ada motivasi lain gitu loh, kayak cuman udah gitu aja gitu loh, karakter gitu aja gitu. Apalagi Sagiri gitu kan, Sagiri ditunjukkan sebagai karakter yang algojo paling baru ya kan, paling muda, terus dia berusaha buat, tapi dia dari darah yang paling kuat kan Paling kalau nggak kuat salah ya, ya. benar. Tapi kayak kita ditunjukin dia tuh kayak cupu banget gitu loh. Sering banget kena mental. Bener lagi. Oke, mungkin Konflik ini diri. weakness-nya dia mungkin ya. Tapi nggak terus-terusan juga nggak sih di animenya? Iya bener. Di anime nggak terus-terusan sih. Maksudnya kayak ditunjukin terus-terusan gitu, kayak dia selalu kayak udah tahu lagi lawan manusia ikan gitu. Tapi dia diem anjir. Minder, insecure. Dan satu hal yang gua kurang suka juga adalah dua hal sih menurut gua. Yang pertama, Hell's Paradise tuh apa namanya, banyak banget diintroduksi karakter di episode 2 kan, kayak ini dari ini karena dia membunuh ini dari ini. Banyak tuh kayak semuanya kayak lu kan tahu kan kalau misalnya banyak ada karakter banyak, kita nih lihat nih, oh ini kayaknya karakter utama nih, oh ini kayaknya bisa mati duluan nih, ini lagi karakter utama semua mati cowok, setengah 3/4-nya mati. Bener lagi, setuju. Apalagi yang awal-awal baru nyampe, waduh kaget banget gue kira nih orang jago, ternyata kau. Iya. Mungkin memang dibuat seperti itu. Dan nomor 2 adalah ini kan secara cerita waktunya kan kayak di animenya baru 2 hari gitu kan. Mereka baru nyampe. Iya benar-benar. Terus bermalamnya itu di sebuah desanya itu kan, kalau nggak salah. Abis itu Gabimaru cabut. Abis itu ketemu, abis itu di hari kedua dia udah belajar, udah tiba-tiba udah hebat, udah bisa belajar cakranya di situ loh. Energi dalam ya. Iya, wah cepet banget. Terus padahal katanya dia terus kayak stamina nggak habis-habis gitu loh. Bener. Kalau capek ngamuk ada lagi. Iya, nggak, itu gue kurang suka tipe cerita yang kayak ini kayaknya cuma cepet banget nih dia recovernya gitu. Oh, oke. Tiba-tiba udah kuat-kuat Secara lagi. waktu kan cuma beberapa jam doang loh dia istirahat. Langsung hebat banget. Udah dilatih. Kalau dari ceritanya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin tentang kualifikasi dari itu masuk sih. Memang itu cerita yang beda kan, ini kan kayak survival gitu, dan nggak semua orang penting bisa mati, semua orang bisa mati kan. Bisa berkesempatan, yes. Iya, bahkan kayak karakter yang kayak keren gitu kan, kita lihat kayak backstory-nya keren tuh mati kan. Iya benar, dengan mudahnya. Dengan mudahnya bisa mati. Oke. Dan bisa dibilang juga kayak lumayan gori juga kan. Lumayan gori juga. Kayak kita bisa lihat orang nebas kepala secara gampang kayak gitu. Iya benar. Dan juga mungkin yang uniknya adalah gimana cara menunjukin kematian, dan apa namanya, island itu unik kan, kayak kalau mati jadi bunga, kenapa dia bisa jadi bunga dan segala macam. Itu introduce misteri yang gitu sih. Jadi gue bisa lihat kenapa ini bisa termasuk dari kategori Dark Trio. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue agak ragu sih kalau gimana ya. Karena ada beberapa elemen yang mereka hilangkan dibandingkan 2 Dark Trio sebelumnya. Kalau lu notice kan si
semua monster ya setiap dipotong mereka nggak punya organ selain darah. Jadi most of the time apa namanya animasi yang mereka berikan ya cuma darahnya aja dibandingkan dua dari trio lainnya yang sampai ada aksesorisnya keluar. Kita sensor ya. Aksesorisnya keluar. Iya. Jadi Pelengkapnya ya. iya pelengkapnya ya. Mungkin agak main aman ya. Oke, gue bisa ngerti sih. Jadi nggak seberani dua seniornya. Gue jadi agak waktu nonton pun gue juga kayak merasa apakah ini bisa dikategorikan sebagai Dark Trio? Itu juga gue mempertanyakan itu sih. Okay. Ya apa terserah penonton lah apakah ini termasuk atau enggak. Boleh banget komen kalau buat kasih tunjuk kenapa nih bisa coba convince kita. Yes, benar. Coba yakinin kita kalau misalnya itu termasuk dari Dark Trio gitu. Yes. Tapi menurut gue sih Hell's Paradise yang paling lemah di antara Dark Trio itu. Iya, benar setuju sih. Dia bleach-nya kali dari Big Three. Bukan begitu Digo. Dia bleach-nya kan ya. Bisa jadi. Gitu sih maksud gue tidak bisa bilang baik tentang Hell's Paradise karena gue juga tidak fan banget gitu. Sama sih, setuju banget. ceritanya. Gue juga waktu gue nonton, gue menunggu momen dimana gue akan merasa, oh seru banget nih. Oh awal-awal gue begitu kayak, oke nih Gabi baru keren kan nih kayak, oh nih monster nih dia nggak punya perasaan terus di pantai gitu kan. Abis itu udah nggak ada momen itu lagi gitu. Gue menunggu malah, gue nggak merasakan kapan gue akan ke hook nih. Gue nggak ke hook tapi abis sih, cuma kayak ya udah biasa aja. Iya. Mungkin siapa tahu di manganya bisa jadi ya. Tiba-tiba apa gitu ada Shibuya Arc gitu kan? Waduh benar. Iya, gue nggak tahu. Gue belum baca sih, gue juga nggak baca sih. Penasaran tapi boleh. Kita kasih kesempatan. Ya kita coba ya siapa tahu pasti ya bakal ada season 2-nya. Yes, betul. Ya apalagi Mappa kan. Aduh, Mappa lagi. Ini BTW sebuah tren ini ya. Yang masuk Dark Trio ini Mappa semua loh. Iya bener loh. Kayak emang Mappa hobi ya. Suka mengolah yang terkenal. Iya, tiga-tiganya masuk Mappa semua loh. Gue inget banget di openingnya tuh ada ini Mappa memamerkan engine animasinya. Motor. Oh, Mappa. Ngeri. Pamer engine. Keren banget sih tapi. Terus kita masuk yang ketiga. Yang ketiga. Itu menurut gue ya sebuah manga yang gue nggak nyangka. Tapi gue tahu bisa masuk. Tapi gue nggak nyangka itu bisa terkenal itu. Paham kan? Paham banget. Iya, manga atau anime yang dibuat oleh Bapak Tatsuki Fujimoto ya. Bapak tercinta. Iya, salah satu bisa kalian tahu juga salah satu mangaka favorit gue. Yes. Dari episode sebelumnya waktu gue bilang tentang Goodbye Eri waktu manga jadi anime gitu kan. Betul, udah di-mention. Iya. Nonton. Itu adalah Chainsaw Man. Yes. Wow. Bagus banget sih. Bagus banget menurut gue Chainsaw Man tuh ya. Itu buat orang nggak tahu itu Chainsaw Man sebenarnya balik lagi mirip formulanya. Mirip banget. Ini ceritanya tentang satu orang yang punya siluman di dalam badan. Punya tim. Abis itu harus ngebunuh semua siluman lainnya. Bener. Aduh. Emang format ideal kayaknya itu. Iya. Format resep ideal. Iya. Cuman yang gue suka adalah karakter-karakter yang ada di Chainsaw Man ini tuh tidak dibuat untuk lu suka dia. Paham. Lu bisa banget lu nggak suka sama si Denji tuh. Denji tuh anjing kalau lu pikir-pikir gitu loh. Denji tuh degenerate, cok. Realistis sih tapi banget. Itu makanya dia tidak banget. dibuat untuk disukai, tapi kalau misalnya lu ngerti dia, lu bisa suka aja. Bisa suka. Karena sangat low-key ya realistis-ish lah. Iya, kayak bener, lu ada sifat relatability gitu. Kayak power gitu. Anjir, power tuh sebenarnya kalau lu lihat-lihat ya, itu annoying, egois. Freak. Nggak mau mandi. Iya, jorok. Tapi kenapa kita bisa suka sama dia? Karena karakternya itu dekat, kayak kita tuh ada attachment gitu kan sama cara dia berinteraksi dan segala macam kan. Betul. Iya, Makima.
Confusing gitu. Makima tuh Confusing. lu bisa lihat dari rambutnya aja, itu walking red flag anjing. Iya. Rambut, mata, waduh. Soft lens-nya skip banget gitu. Iya. Cuman, wow, kalau kita masuk ke kualifikasi lagi ya, itu ceritanya apa namanya sangat gore. Banget. Wah. Banget ini yang paling banget. Gore dan aneh gitu, nggak walaupun premisnya dasarnya sama, tapi aneh gitu loh. Yes. Iya kan? Lu Iya. nggak bakal bisa lihat abis ngalahin sebuah devil, terus mereka hangout, terus kayak lu cium, ada scene ciuman, Iya, terus ada. dimuntahin. Enggak, gue juga aneh nih. Biasanya devil dibunuh ya perish menghilang gitu ya, punah jadi debu jadi apa. Masih ada organnya. Mereka tiduran. Iya. Bener, wah gitu. Dan Keren. cerita itu pun tidak tidak nganggap penonton sebagai anak-anak. Iya bener. Iya kan? Bener. Kita tahu nih emang devil ini berbahaya, dan kita ditunjukin itu betapa berbahaya dia kan. Devil kan datang dari, kalau nggak salah tuh dari apa yang orang-orang takutin terus jadi manifesting kan. Iya, jadi real. Nah itu tuh kelihatan banget tuh gitu loh. Dan kita juga lihat kayak untuk sekarang ya, Denji tuh bukan yang paling OP. Iya. Denji tuh cupu. Denji tuh cupu. Banget. Cuman dia belajar dari kesalahan dia Betul. buat survive, buat bisa dapat tempat tinggal. Dia beruntung sih. Dia beruntung ketemu Pochita sih. Iya, dia beruntung. Dia manusia paling beruntung. Iya. Kita bisa, dan karakter-karakter lain pun yang most annoying Kobe ini pun akhirnya ada likability-nya. Bener. Satu episode menurut gue di Chainsaw Man yang buat gue ngubah opini gue kayak, oke, ini anime shit man gitu. Apa tuh apa? Episode waktu 8 atau 7 gitu. Waktu Denji diserang sama Katana Devil. Oke. Abis itu Makima yang lagi di Kyoto. Oh. Wah, keren banget sih. Wah, itu satu episode. Geprek. Ayam geprek. Satu episode tuh, wah, itu lu kalau mau nunjukin betapa kuatnya orang, itu menurut gue adalah salah satu cara buat ngejelasin betapa OP-nya karakter itu dari situ. Itu lebih keren daripada waktu Gojo nunjukin Mugen. Oh, bener lagi. Ini OP-nya lebih keras. Itu gak dijelasin kan. Kalau Mugen kan kayak dijelasin, ini kekuatan gue nih, lu gak bakal bisa sentuh gue dan segala macem kan. Gue tunjukin nih kan dengan visualisasi. Ini gak, Makima tuh cuma berpose. Lu bayangin lagi di kuil, bawa asisten sama narapidana yang udah nggak bisa diselamatin, terus dibisikin, geprek cok. Langsung jadi, ayo ayam geprek yang mau masuk. Iya, cakep. Gimana kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue, yang membuat gue merasa ini beda dari kedua yang sebelumnya, yang Hells sama Jujutsu, itu dari pertama karakternya ya. Yang kita tahu karakternya nggak ada yang waras ya, jadi nggak bisa dijadikan role model nih. Iya anjing. Iya kan? Parat sebuah kan? Parah. Biasanya tuh shonen selalu memotivasi diri, ada pembacanya, penontonnya gitu kan. Anime shonen ini nggak ada gitu, nggak ada yang bisa lu ambil untuk jadikan motivasi. Tapi yang gue salut itu mereka berani banget. Ini bener-bener yang segori itu. Bener-bener yang gue gak yakin mereka shonen. Iya. Tapi dia tetap masuk kategori shonen. Terus story wise juga menarik banget storynya. Apalagi manganya. Wah, manganya sih. Gue dari episode Makima itu gue udah yakin ini udah beda banget dari shonen pada biasanya. Cuman gue udah yakin kalau menjadi salah satu manga itu waktu udah mulai deket-deket ending part 1, ini gue gak bakal spoil ya, waktu gue lupa lah namanya apa yang gue juga lupa arc-nya sih. Arc-nya pokoknya lumayan akhir sebelum akhirnya lawan Gun Devil dan segala macem lah. Gue lupa. Itu gue agak confusing sih. Menurut gue tetap terima alur ceritanya. Cuma menurut gue gila cepet banget ya, tiba-tiba kayak gue bacanya juga kecepatan ya. Kayak gue merasa gue gak terima ini udah mau kelar gitu. Kayak lu nggak bakal nyangka musuhnya tuh bisa sampai
segitunya gitu. Iya bener. Gila. Di anime tuh kalian tahu kan kalau misalnya Gun Devil tuh digambarkan sebagai musuh yang menyeramkan dan segala macam. Wah, tuh. Pak, di manga tuh Wah beda. wah, di manga tuh Gun Devil tuh Amerika, bro. Parah. Parah. Dan bahkan ada yang lebih sadis dari Gun Devil gitu loh. Bener. Aduh, banyak ternyata ya, banyak gak cuma satu gitu. Iya. Gun Devil yang paling itu aja, yang paling banyak aja mau Iya, paling banyak ditakuti aja gitu, Iya. betulan. Gila, menarik sih. Gitu sih. Oh, gue juga menemukan satu kesimpulan yang sama dari Dark Trio. Sama-sama multi mapa kan? Sama dengan mesin mapa kan? Itu. Oh, sama kedua, mereka berani bunuh karakter penting gitu sih. Jadi, menurut lu, Jadi, apakah Dark Trio itu perlu berikutnya untuk diciptakan lagi? Atau Big Trio dan lain-lainnya? menurut gua enggak sih. Kenapa? Menurut gua pun Dark Trio pun sebenarnya unnecessary gitu loh. Kenapa? Karena anime itu udah tidak bisa lagi didefinisikan dari beberapa, cuman 3 doang gitu loh. Oke, karena udah banyak banget ya yang bisa saling menyaingi gitu. Iya, karena kita udah banyak banget range-nya dan anime itu sudah mainstream gitu. Kita nggak bisa kayak ngedefinisin sebuah generasi gitu. Itu dari Boruto, Demon Slayer dan Dr. Stone gitu udah nggak bisa lagi gitu kan. Yes. Sama ada halnya dengan Dark Trio gitu. Oke, mungkin ini adalah sebuah genre yang bisa dispesifikin tuh Dark Trio kan. Shonen yang mendorong limit. Yes. Tapi untuk menjadi sebuah best of the best. iya, best of the best gitu. Inilah di zaman kita nih 3 anime yang paling bagus. Menurut gue bukannya enggak tapi nggak harus ada gitu loh. Yes, gue juga setuju sih. Kalau menurut gue sebenarnya yang best 3 ini cuma menurut gue dikategorikan yaitu yang tadi lu bilang by genre aja. Karena gue yakin orang juga belum tentu setuju kalau ini the best gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya kita lihat dulu kan Big Three kan kayak Naruto, One Piece, Bleach kan oke. Lu mungkin tidak bisa suka tiga-tiga tapi lu at least ada apa namanya kerasa kesukaan di antara ketiga itu. Paham gak sih ada rasa relatability di antara tiga itu. Deket gitu. Sementara gue bisa lihat fans Jujutsu Kaisen tuh bisa aja gak suka banget sama Chainsaw Man. Iya benar. Dan merasa kalau Chainsaw Man tuh gak masuk gitu. Yeah. Pun dengan fansnya Chainsaw Man tuh merasa kayak Hell's Paradise apaan sih gitu kan. Gitu loh, mereka tidak bersinergi bareng gitu loh seperti kayak One Piece, Naruto, Bleach. Berkonflik. Iya. Apa itu fansnya karena fansnya toxic? Apakah kamu? kamu. Nuduh, lanjut. Gitu sih menurut gua sih. Kayak nggak ada sinergi, makanya oleh karena tidak ada lagi tuh tidak perlu ada limit 3 gitu loh. Bisa lebih diluaskan lagi ya. Ini top 10 gitu kan. Kalau top 10 oke lah, tapi nggak bisa didefinisikan lagi dari 3 gitu kan. Paham sih, setuju. Mungkin orang-orang juga menganggap 3 karena mereka yang paling mencolok gitu kali ya. Iya, dan emang menurut gue setuju sih dengan itu bilang harus ada regenerasi terus. Benar. Mungkin udah saatnya nggak usah sih ada regenerasi kayak gitu sih. Apakah iya? Karena market kita selalu berubah gitu. Jadi berarti menurut lu harus ada di kedepannya setelah 3 anime atau manga ini tamat harus ada lagi nih. The new Jujutsu Kaisen gitu, the new itu harus ada lagi. Jujutsu dan kawan-kawan ya. Iya. Menurut gue sih enggak sih sebenarnya. Nggak harus banget. Mau ganti, mau tiba-tiba balik lagi ke modelan Naruto juga nggak masalah sebenarnya. Gitu. Asalkan memang ya kan kita penilaian juga ini kan back ke individual masing-masing gitu. Selera Betul, selera. Udah kayak nasi goreng ya, selera. Iya betul, selera. Iya gitu sih. Tapi gimana menurut kalian, apakah harus ada Dark Trio ke depannya? Apakah ini Dark Trio yang sudah menjadi definisi konkretnya gitu? Oh, udah standarnya. Standar nih Dark Trio-nya. Apakah menurut kalian bahkan Dark Trio harus ada, nggak ada, harus ada Big Three aja gitu, Big Three yang baru gitu? Apakah My Hero emang harus masuk Dark Trio gara-gara Deku jadi vigilante?
Apa itu? Oh, kan udah ada di animenya. Oh, iya. Udah ada di animenya. Jadi gue boleh ngomong. Aman. Aman. Di animenya aman. Iya, Boleh banget komen di bawah. Yes, betul. Siapa tahu mau debat, ayo kita Boleh banget, nanti kita bales. Iya. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Say bye bye.